Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Untuk pertemuan kali ini kita akan mereview terkait dengan operasi vektor dan kalkulus vektor. Nah, operasi vektor, kalkulus vektor ini tentunya Anda sudah mendapatkan di perkuliahan sebelumnya, dan ini menjadi landasan untuk perkuliahan di listrik magnet, karena tentu saja karena di bahasan listrik magnet di sini ada medan, ada gaya, kemudian ada medan listrik dan juga medan magnet, maka operasi vektor dan kalkulus vektor ini menjadi standar atau landasan matematis bagi pemahaman listrik magnet. Nah, baik, kita mulai. Untuk operasi vektor sendiri tentunya Anda harus tahu vektor. Ya, vektor itu apa dan juga bagaimana cara mencari vektor satuan. Selanjutnya dalam penjumlahan vektor ataupun pengurangan Anda perlu memperhatikan vektor satuan ataupun arah dari masing-masing vektor atau komponen yang ada di tiap-tiap vektor yang sedang dijumlahkan gitu. Kemudian di penjumlahan vektor, nah di penjumlahan vektor ini bersifat komutatif. Jadi vektor A plus vektor B itu sama dengan vektor B plus vektor A. Kemudian secara geometris ditunjukkan oleh gambar ini ya. Di sini ada segitiga yang menunjukkan penjumlahan antara vektor A dan vektor B, sekaligus menunjukkan sifat komutatif penjumlahan vektor. Nah, vektor ini, jumlah-jumlahan vektor ini juga bersifat asosiatif. Jika dua vektor dua suku terdepan ini dijumlahkan lebih dahulu, ini hasilnya akan sama dengan jumlah penjumlahan dua vektor yang paling belakang gitu. Hasilnya sama. Kemudian penjumlahan atau pengurangan vektor, caranya atau prinsipnya sama dengan penjumlahan vektor, tapi ya cuman salah satunya itu ada yang bertanda negatif begitu. Salah satunya bertanda negatif. Secara geometri ditunjukkan oleh segitiga yang tampak pada layar. Nah, untuk latihan atau mereview dan lebih memahami tentang penjumlahan dan pengurangan vektor, Anda bisa mengunjungi web yang ada di layar ini ya. Kemudian kita ke perkalian vektor dengan skalar. Misalkan ada skalar A dan juga ada besaran vektor B dan C. Ini seharusnya A dan B gitu ya, A besar dan B besar. Nah, ini. Nah, perkalian skalar dengan vektor itu akan mengalihkan nilainya, tapi arahnya itu tetap sama. Jika A negatif, maka arahnya akan berlawanan. Gitu. Secara matematis dinyatakan seperti ini ya. Ini sifat distributif perkalian antara skalar dengan vektor. Kemudian secara geometris bentuknya seperti ini. Ada vektor A, panjangnya sekian, kemudian dia dikalikan dengan skalar misalkan 2, maka arahnya akan tetap sama, tapi dia hanya bertambah panjang, arahnya tetap sama. Bagaimana jika dikalikan dengan negatif 2? Maka arahnya akan berbalik. Panjangnya tetap sama, kemudian arahnya itu yang berlawanan arah dengan gambar yang ada di tengah ini. Itu perkalian vektor dengan skalar. Selanjutnya perkalian dot vektor. Nah, perkalian dot vektor ini didefinisikan sebagai berikut. A dot B sama dengan AB cos theta. Cos theta adalah dua vektor jika disusun ekor per ekor. Ekor per ekor itu jika ekornya berimpit seperti ini. Ini disebut ekor. Tetanya
di sini, sudut di antara dua vektor. Hasil perkalian dot vektor itu menghasilkan besaran apa? Nah, saya kasih contoh saja. Usaha itu kan hasil perkalian antara vektor gaya dengan vektor perpindahan. Nah, usaha itu besaran vektor atau skalar. Nanti Anda bisa menjawab pertanyaan yang ini. Perkalian dot ini bersifat komutatif. Jadi A dot B sama dengan B dot A, hasilnya sama. Selain itu dia juga bersifat distributif. Perkalian dot itu juga bersifat distributif. Nah, secara geometris A dot B itu adalah hasil dari nilai A, nilai vektor A. Nah, di sini kan nilai vektor A dikalikan proyeksi B sepanjang A. Proyeksi B sepanjang A itu adalah maksudnya B itu kan arahnya ke kanan ya, dia horizontal ke kanan. Nah, diproyeksikan ke vektor A. Nah, diproyeksikan ke sini. Ini tegak lurus. Proyeksinya akhirnya berada pada arah vektor A. Caranya yaitu dengan menggunakan trigonometri. Vektor B diproyeksikan ke vektor A itu adalah B cos theta ini. Ya, atau sebaliknya ya, artinya begitu. Jadi ini menunjukkan nilai A dikalikan proyeksi vektor B terhadap vektor A. Begitu. Ini jika dalam bentuk matematis ataupun geometris. Maaf, ini dalam bentuk kalimat ya. Arti dari geometrisnya, dan yang atas atau definisinya ini adalah representasi matematisnya dalam bentuk perkalian dot dua vektor. Gitu. Kita lanjut ke perkalian cross. Nah, perkalian cross didefinisikan sebagai A cross B sama dengan AB sin theta n. N di sini adalah vektor satuan. Nah, N adalah vektor satuan. Hasil perkalian cross hasilnya apa? Nah, contoh perkalian cross itu adalah torsi, yaitu sama dengan R cross F. R cross F. Nah, torsi ini berarti besaran apa? Nanti bisa terjawab untuk yang ini. Begitu. Perkalian cross ini bersifat distributif. Kemudian namun tidak bersifat komutatif ya. Berarti B cross A itu tidak sama dengan A cross B. Arahnya berlawanan. Lihat ini tanda negatif gitu. Jadi torsi ini tidak bisa dibalik. Jadi torsi itu bukan F cross R tapi R cross F. Kalau dibalik maka akan berbeda arahnya. Tidak mengikuti kaidah tangan kanan. Begitu. Oh ya, ini lupa untuk yang perkalian dot. Ini nanti coba dipikirkan, didiskusikan. Hasil perkalian dot jika dua vektor paralel itu hasilnya seperti apa, dan jika dua vektor itu saling tegak lurus hasilnya seperti apa. Nah, begitu juga dengan yang ini ya. Untuk perkalian cross, jika vektornya itu paralel atau sejajar hasilnya bagaimana, dan jika tegak lurus bagaimana. Begitu. Ini nanti akan berguna untuk menganalisis di gaya Lorentz gitu. Dan juga menentukan arah medan magnet gitu. Nah, sekarang ini vektor aljabar. Tentunya ini rangkuman dari yang tadi, dari yang saya sebutkan sebelumnya. Selanjutnya ini perkalian cross ya. Nah, oh ya, ini poin yang penting juga yang di sini. Ya. Di sini vektor satuan x topi dot x topi sama dengan y topi dikalikan y topi sama dengan z topi dikalikan dot z topi sama dengan 1. Hal ini karena arahnya sama. Nah, mengapa ketika arahnya sama itu hasilnya itu sama dengan 1, sementara kalau tegak lurus itu sama dengan 0. Nah, nanti Anda perlu cek di definisi perkalian dot. Apa yang menyebabkan seperti itu? Kenapa ketika tegak lurus dia 0, kenapa yang sejajar sama dengan 1? Kemudian yang di sini berbeda dengan, tentunya saja yang berbeda ya. Ini perkalian cross. Ketika perkalian cross, ketika arahnya sama, jadi x topi cross x topi itu malah justru 0, tidak sama dengan 1. Nah, ini coba Anda cek di definisi untuk perkalian cross.
Mengapa bisa sama dengan 0? Kemudian untuk perkalian cross adalah seperti ini. Yang perlu Anda ingat bahwa polanya di sini untuk yang koordinat kartesius, ketika kita mencari x topi, maka di sini yang di dalam kurung, suku yang ada di dalam kurung itu tidak ada yang komponen x. Kemudian untuk mencari y topi tidak ada komponen y, mencari z topi tidak ada komponen z gitu. Dan cara perkaliannya bisa menggunakan matrik atau dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, perkaliannya nanti menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi urutannya seperti ini. Tidak bisa AZ BY dikurangi AY BZ, tidak. Tetapi harus AY BZ dikurangi AZ BY. Ini sesuai dengan kaidah tangan kanan jika kita tuliskan. Jadi kaidah tangan kanan itu berputarnya berlawanan dengan arah jarum jam jika dilihat dari depan seperti ini perputarannya. Jadi perkalian cross itu mematuhi kaidah tangan kanan. Nah, sekarang kita masuk ke diferensial. Kalau tadi kita ke review masalah vektor, selanjutnya kita ke vektor kalkulusnya, khususnya di vektor diferensial. Di matematika 1 tentu saja Anda dikenalkan dengan konsep limit dan juga diferensial. Nah, saya yakin di sini mahasiswa semua sudah bisa cara menurunkan fungsi ini terhadap x. Namun yang perlu dipahami lagi atau diingat kembali adalah makna dari diferensial suatu fungsi itu apa gitu. Ada beberapa macam makna tergantung konteksnya. Misalkan dalam konteks garis lurus atau dalam konteks geometri atau persamaan kuadrat. Contohnya seperti pada nomor 1. Ini kan hasilnya berapa? 6x dikurangi 3. Nah, pertanyaannya adalah 6x dikurangi 3 itu apanya 3x kuadrat min 3x dikurangi 3x? Ya, ini adalah turunannya. Tetapi makna dari turunan itu apa terhadap fungsi ini? Gitu. Fungsinya apa? Ya, nanti coba dicari atau diingat-ingat. Anda bisa mengganti ini menjadi T. 3T kuadrat dikurangi 3T. Nah, kalau T berarti ini kan FT atau ST gitu ya. Atau fungsi waktu. Nah, fungsi waktu biasanya terkait dengan kecepatan atau perpindahan. Nah, itu kalau diturun-turunkan dalam konteks kinematika itu artinya apa? Nah, kalau dalam konteks garis atau geometri seperti ini, itu artinya apa yang 6x dikurangi 3 ini? Gitu. Nah, oke. Kita lanjut ke sini, operator nabla. Setelah tadi ada diferensial biasa atau turunan biasa, nah kita selanjutnya ke turunan yang tidak biasa atau turunan berarah. Jadi diferensial vektor, turunan berarah. Nah, di turunan berarah di sini ada yang disebut dengan operator nabla. Operator nabla ini tentunya Anda tidak asing, ya. Operator nabla. Nah, operator nabla ini operator itu ini contohnya perkalian atau tanda silang, tanda plus, tanda kurang atau tanda negatif seperti ini. Nah, perkalian jika suatu dua bilangan kemudian dioperasikan dengan cara perkalian atau tanda silang, maka itu caranya adalah dikalikan atau penjumlahan berulang. Kemudian dua bilangan jika dioperasikan dengan tanda positif atau tanda plus, berarti artinya itu dijumlahkan. Begitu juga untuk yang tanda pengurangan. Nah, operator nabla cara pengoperasiannya itu seperti ini. Jadi operator nabla itu cara pengoperasiannya adalah do per do x, x topi, do per do y, y topi, plus do per do z, z topi. Nah, operator nabla ini dia bisa berubah menjadi cara operasi lain jika dia bertemu dengan besaran yang berbeda dan dengan cara yang berbeda. Jadi ada 3 macam nanti operasi nabla jika dikaitkan dengan operator nabla. Ada 3 macam tergantung dia
bertemu dengan siapa, dan cara berinteraksinya seperti apa, begitu. Nah, tiga cara tersebut adalah, atau tiga jenis tersebut adalah gradien, curl, dan divergensi. Nah, tiga ini cara pengoperasiannya berbeda, dan dia kenapa bisa begitu karena jenis fungsinya berbeda dan cara berinteraksinya berbeda. Nah, baik, kita ke gradien. Gradien dari suatu fungsi itu menunjukkan arah dari peningkatan maksimum dari fungsi tersebut. Besar gradien dari suatu fungsi itu menunjukkan kemiringan dari peningkatan maksimum tadi. Gradien itu didefinisikan seperti ini. T itu adalah fungsi skalar. Jadi gradien T itu didefinisikan sebagai do T per do X topi ditambah do T per do Y topi ditambah do T per do Z topi. Ingat, T di sini adalah fungsi, tapi bukan fungsi vektor, tapi fungsi skalar. Fungsi skalar itu adalah fungsi yang tidak ada vektor satuannya, begitu. Sama seperti di diferensial, ketika membahas diferensial. Ini adalah fungsi skalar. Ini fungsi skalaar, bukan fungsi vektor. Nah, berdasarkan formulasi di atas, gradien dari suatu fungsi adalah besaran skalaar atau besaran vektor. Nah, gradien dari suatu fungsi itu hasilnya apa? Skalaar atau vektor? Kita lihat di sini hasilnya. Di sini ada vektor satuan X topi, Y topi, Z topi, atau IJK ya. Kalau Anda terbiasa dengan pakai vektor satuan IJK. Ketika sudah ada vektor satuan, berarti tentu saja hasilnya adalah besaran vektor atau fungsi vektor. Nah, selanjutnya, fungsi yang bisa dicari gradiennya itu bagaimana? Fungsi yang berupa fungsi skalaar gitu. Jadi fungsi vektor itu tidak bisa dicari gradiennya, yang hanya bisa dicari gradiennya itu fungsi skalaar. Contoh fungsi skalaar itu adalah potensial listrik ya, potensial listrik. Potensial listrik ketika dicari gradiennya maka akan ditemukan fungsi vektor, yaitu fungsi medan listrik. Jadi kaitannya seperti itu kalau dibawa ke listrik magnet atau ke fisika. Jadi matematisnya seperti ini. Salah satu contohnya seperti itu. Nah, interpretasi gradien. Misalkan Anda tolong bayangkan berdiri di lereng suatu bukit. Kemudian dari posisi Anda, bukit itu kan konturnya tidak seragam ya, pasti ada yang curam, ada yang landai. Dari posisi Anda menentukan bagian lereng mana yang paling curam. Misalkan posisi Anda ada di sini. Kemudian yang paling curam ada di sini. Nah, dari posisi Anda menuju ke lereng yang paling curam ini itu didefinisikan sebagai gradien dari fungsi yang mendeskripsikan bentuk lereng. Jadi fungsi yang mendeskripsikan bentuk lereng itu adalah fungsi skalaar tadi. Jadi ini ditunjukkan oleh fungsi skalaar, bentuknya seperti apa. Nah, arahnya dari posisi Anda ke yang paling curam itu ditunjukkan oleh gradiennya. Nah, kecuramannya itu fluktuasinya seperti apa atau perubahannya seperti apa, itu dicari dengan mencari besar dari gradien gitu. Jadi perubahannya itu ditunjukkan oleh gradien, perubahan dari kecuraman. Kalau bentuknya ditunjukkan oleh fungsi skalaar. Arah yang menunjukkan kemana lereng yang paling curam ditunjukkan oleh gradien. Nah, itu interpretasi gradien secara geometris. Selanjutnya kita ke divergensi. Nah, oke, kita lewati saja untuk yang ini, kita langsung ke sini saja. Nah, ke bentuk matematis, nanti interpretasinya di belakang. Nah, divergensi ini lihat di sini ada perkalian dot, kemudian di sini adalah fungsi v. V di sini adalah fungsi vektor. Nah, jadi divergensi itu ketika operator nabla bertemu dengan besaran vektor atau fungsi vektor,
cara berinteraksinya dengan cara perkalian dot. Hasilnya adalah seperti ini. Do Vx per do X ditambah do Vy per do Y ditambah do Vz per do Z. Jadi operator nablanya itu tetap, cara pengoperasian operator nablanya tetap seperti ini. Namun karena dia berinteraksi dengan vektor dan juga dengan cara perkalian dot, maka hasilnya seperti ini. Yang perlu diingat untuk membedakan dengan gradien adalah kalau di gradien di sini ada vektor satuan. Kemudian T di sini adalah keseluruhan fungsi. Ya, keseluruhan fungsi, bukan hanya yang untuk komponen X saja, tapi keseluruhan fungsi skalar. Namun untuk yang divergensi, yang diturunkan yang di do X di sini adalah komponen X saja. Komponen fungsi di X saja. Dan juga kalau do Y berarti komponen fungsi vektor yang Y, kemudian kalau Z itu berarti komponen fungsi yang Z gitu. Dalam kalkulus vektor, divergensi adalah operator vektor yang beroperasi pada medan vektor. Contoh medan vektor apa? Salah satunya adalah medan listrik. Nah, ketika dioperasikan dengan cara divergensi, medan vektornya itu akan menghasilkan medan skalar, yang artinya memberikan kuantitas sumber medan vektor di setiap titik tertentu. Secara lebih teknis, divergensi itu memiliki kerapatan volume flux luar medan vektor dari volume yang sangat kecil di sekitar titik tertentu. Nah, interpretasi yang terakhir ini, kalimat ini nanti akan semakin jelas ketika kita membahas vektor integral terkait dengan teorema divergensi. Kalau ini kan yang turunannya, turunan yang divergensi. Nanti ada teorema divergensi untuk kalkulus vektor atau teorema Gauss. Sekarang ke interpretasi geometri. Divergensi V menunjukkan ukuran seberapa suatu vektor atau medan, ya, medan vektor menyebar di titik atau posisi yang ditanyakan. Bayangkan Anda menjatuhkan bola bekel atau kelereng atau bola tenis di bak berisi air yang tenang. Selanjutnya tentunya akan berbentuk gelombang air yang arahnya menyebar dari pusat jatuhnya bola. Misalkan bolanya dijatuhkan di pusat sini, maka arah gelombangnya berbentuk konsentris, namun dia menjalar secara radial. Nah, bentuk medan yang seperti ini kira-kira medan apa ya? Yang arah garis medannya itu menyebar secara radial dari pusat sumber medan, ya. Tentunya Anda ingat bentuk yang seperti ini itu medan apa, ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini interpretasi divergen. Ini bentuk garis medannya atau persebaran garis medan. Di sini ada pertanyaan, yang divergensi sama dengan 0 dan tidak 0 itu yang mana? Kalau tidak sama dengan 0 berarti karakter garisnya itu tidak mencerminkan karakter yang menyebar dari pusat ke segala arah. Kalau tidak sama dengan 0 berarti karakternya itu karakter divergen atau diverge, menyebar ke segala arah. Kemudian contoh medannya menunjukkan divergensi tidak sama dengan 0 itu yang mana? Berarti sifatnya itu divergen, menyebar ke segala arah. Contoh medannya medan apa? Oke, nah, nanti silakan direnungkan atau dicari. Selanjutnya curl. Nah, curl ini adalah bentuk terakhir dari interaksi antara operator nabla dengan suatu besaran tertentu. Nah, curl ini adalah interaksi operator nabla dengan fungsi vektor dengan cara perkalian cross. Begitu. Cara perkalian cross, hasilnya apa? Tentu saja kalau perkalian cross tadi hasilnya adalah fungsi vektor. Kita hanya bisa mencari curl dari fungsi vektor, tidak bisa mencari curl dari fungsi skalar. Skalar itu tidak bisa pakai operasi perkalian cross. Hasil dari curl suatu fungsi vektor apa? Di sini hasilnya ada vektor satuan, berarti hasilnya adalah fungsi vektor. Gitu. Contohnya apa di sini? Nah, kita ke interpretasi
curl dulu secara geometris. Nah, secara geometris bentuk garis medannya itu melingkar menuju ke pusat atau tidak ada ujung pangkalnya, atau menuju ke pusat atau keluar dari pusat, tetapi dia melingkar. Nah, contoh yang seperti ini contohnya medan apa ya? Kalau tadi kan divergensi ditanyakan contoh medannya itu contohnya apa. Kemudian juga sama seperti di divergensi, curl ini secara matematis wujudnya seperti ini dong secara matematisnya. Tapi secara fisis memang konsisten hitungannya seperti itu. Jadi kan matematika itu membahasakan fisika. Nah, bentuknya kalau medan yang bentuknya seperti ini contohnya apa? Dia melingkar. Dia tidak ada ujung pangkalnya. Jadi kalau digambarkan vektor itu tidak ada ekor dan tidak ada kepalanya. Dia terus bersambung. Nah, itu contohnya apa? Nah, begitu. Nah, saya rasa cukup untuk penjelasan singkat mengenai review dan juga kalkulus, khususnya diferensial vektor, khususnya di operator nabla. Saya ulangi lagi bahwa operator nabla itu seperti halnya operator perkalian, penjumlahan, namun dengan cara operasi yang berbeda. Kemudian operator nabla di sini ada 3 nanti hasilnya, yaitu disebut dengan gradien. Gradien itu jika operator nabla bertemu dengan fungsi skalar. Selanjutnya ada divergensi. Divergensi itu ketika operator nabla bertemu dengan besaran vektor yang cara berinteraksinya adalah dengan cara perkalian dot. Yang terakhir curl. Curl itu adalah operator nabla bertemu dengan besaran vektor dan berinteraksi dengan cara perkalian cross. Kemudian interpretasinya nanti silakan dibaca dan dipahami kembali. Anda juga bisa mencari sumber lain untuk memantapkan penjelasan yang telah saya berikan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.